pengalaman yang paling berkesan kalau saya pribadi itu Kesulitan apa ya selama berkecimpung lah ya di dunia perfilman, ada nggak kesulitan? jadi itu dulu berawal dari kelas yang awalnya Film yang belakangan ini lagi diproduksi, boleh nggak di-spill ke kita gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kita gengs permata, balik lagi di Framework bareng aku Muti yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan nih. Nah, kalau di Framework yang lalu kita udah bahas tentang musik, kali ini bakal beda. Kita akan bahas tentang perfilman, mulai dari gimana sih sebuah film itu bisa diproduksi, terus juga kita bakal bahas komunitas film di kalangan remaja. So, buat kalian Gita-Gita nih ya yang tertarik dan pengen terjun ke dunia film, please jangan skip Framework kali ini, tonton sampai habis karena aku nggak bakal sendiri nih. Aku bakal ditemenin sama 2 bintang tamu spesial dari salah satu komunitas film. Penasaran siapa? Tapi sebelumnya aku nggak bakal spill dulu karena aku punya trailer atau cuplikan film salah satu hasil produksi dari komunitas film tersebut. So, check this out! Aku minta maaf ya Dis, mungkin ini udah kata maaf yang kesekian kali, tapi Masih marah? Basa-basimu itu masih perlu kamu tanyain. Maafin aku deh. Lucu ya, biasanya aku yang sering minta maaf. Emak, Sampai gak bisa angkat telepon, sampai kamu tuh lupa kalau kamu itu pacar aku. nggak gitu Dik, HP aku mati. Aku tuh main Sama siapa? sama Ria, teman sekelasku. Maafin aku ya Dik. lain kali jangan kayak gitu ya. Dirimu datang kembali, takkan ku coba bersamamu lagi. Saat kau sadar dan mengerti, kau pastikan datang padaku lagi. Karena dialah yang harus terluka saat kau datang di waktu yang sama. Biarlah kan ku coba lagi, hari demi hari tanpa kamu lagi. Gadis, kamu nggak perlu tahu. Kamu, Hasan, sama-sama anjing. Dik, kamu mau kemana Dik? Dik, Tanpa kamu lagi. ih pinter banget. Aku ganti baju dulu ya. Selamat ulang tahun sayang. Kalau bilang sih kalau kesini. Ya, kalau bilang bukan kejutan dong. Hai Dik, halo. Kamu kenal ya? Kamu pacaran dia? Udah berapa lama? Baru kemarin. Halo Dis, Iya Mas, besok jadi? jadi dong. Besok fotoin aku ya Mas. Oke. Halo guys, lama ya nunggunya. Enggak kok, ini juga resepsinya. Maafin kan? Gimana ya? Kayaknya bunga aja nggak cukup deh. Udah, ayo berantakan. Oke, gak usah lama-lama lagi, sudah membersamai kita 2 bintang tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Kak Wisnu dan Kak Said. halo. Beri tepuk tangannya dong. Oke, selamat siang. Siang. Kabar baik? Alhamdulillah sangat baik ya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol, kakak-kakaknya boleh perkenalan sekaligus menyapa Gita-Gita yang nonton Framework kali ini. Mungkin nama, asal, terus status gitu kalau misalnya berkenan nih buat di Dari siapa dulu?
Silakan kakak dulu. Oke, perkenalkan nama saya Said Iksanuddin Nur Abdillah. Panggilannya Said, asal saya dari Belanggu, Klaten. Itu status masih mahasiswa UGM. Perkenalkan nama saya Wisnu Sadana Nur Utama. Saya dari Makam Haji Sukoharjo. Status masih sama seperti Mas Said, mahasiswa juga, nunggu lulus gitu mungkin. Oke, siap. Oke Kak, sebelum aku tanya-tanya tentang Jajar Dance nih, aku boleh tanya enggak dari kakak berdua, gimana sih awal mula bisa tertarik sama dunia perfilman? Mungkin dari Kak Said dulu. Aku lagi dulu. Wisnu lagi coba. Siapa yang mau jawab duluan nih? Wisnu coba ya. Oke, Kak Wisnu. Mungkin awal mula tertarik terjun ke dunia film atau mungkin belajar ya, bukan terjun, belajar lebih tepatnya itu pada saat selesai maba pas baru masuk kuliah. Nah itu teman-teman angkatan itu diajak sama kakak tingkat untuk membuat sebuah karya, tapi karya atas nama angkatan kita. Nah waktu itu kalau nggak salah filmnya namanya apa ya Mas Said? Yang Piulang Luhur. Nah Piulang Luhur itu mungkin dari situ terus belajar. Belum ngekru kalau saya, mungkin kalau Mas Said sudah, kalau saya belum sih, lebih peran. Nah mungkin dari situ belajar ya, kayak ingin tahu gitu, terus jadi tertarik. Mungkin dari situ awal mulanya. Iya. Kalau saya sendiri Sama sebenarnya sama seperti Wisnu. Kita kan satu angkatan gitu. Terus di film pertama kali ya di Piulang Luhur itu. Nah itu film kita diajukan di Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional, dan alhamdulillah kalau nggak salah kita masuk dalam bagian 10 besar. wah keren. Di Forkomnas yang diselenggarakan di Semarang, Duin Semarang. Kayak gitu. Itu tahun berapa tuh Kak kalau boleh tahu? 2018 ya. 2018 itu habis maba pas kali kita langsung, terus ya kita bikin sebuah film bersama satu angkatan yang dimana ada mentornya juga yang mungkin tahu tentang film, kak tingkat kita itu. Nah dari situ mungkin proses awal kita berdua, mungkin kalau dari saya pribadi ketika proses produksi itu saya di bagian pertama kali itu di lighting, dan setelah produksi saya sebenarnya nggak mau lagi untuk bikin film, kok apa sih capek kayak gini itu kan, benerin lampu, benerin lighting. Nah tapi nggak tahu setelah proses sampai saat ini kenapa menjadi tertarik dalam dunia perfilman, padahal yang waktu itu awal-awal sebenarnya saya pribadi merasa apa sih gitu, capek ya, tapi nggak tahu dah, mungkin jalan Tuhan kali ya. Dari yang awalnya belum nyaman jadi nyaman gitu ya. Ya. Oke. Kalau dari kakak-kakak ini ada nggak sih role model atau apa ya orang yang memotivasi gitu untuk masuk atau apa ya berkecimpung lah ya di produksi film? Ada sebenarnya. Kalau saya pribadi tentang film gitu lebih mungkin mengidolakan beliau, sesosok sutradara si Joko Anwar itu, dan sama DP-nya ataupun DOP-nya itu yang Ical Tanjung. Nah, itu mereka berdua yang sangat klop ketika mereka mengerjakan proses produksi. Dia pasti menjadi dari bagian tim, yang dimana Joko Anwar menjadi seorang sutradara dan Ical Tanjung menjadi seorang DP atau DOP-nya itu. Itu mungkin dari saya sebagai apa ya, kayak ya kalau kiblat bukan, tapi kayak mengidolakan aja lah, mengidolakan beliau, karena mungkin kalau saya pribadi pernah belajar di dunia penyutradaraan dan belajar di dunia kamera. Nah makanya kenapa saya tertarik dengan beliau, mesti mengikuti beliau, mengidolakan beliau, dan ya itu sih. Oke, kalau dari Kak Wisnu ada nggak?
Kalau mungkin dulu masih Maria Eva. bukan itu siapa? Karena Kak mikir bingung ya. Ini pernah diminum. Oh iya silakan. Sini aja Kak. Kalau tahu dia Tori. Mungkin dari ajaan teman-teman sih lebih tepatnya. Karena ya apa sih? Saya terus terang pada saat itu nggak terlalu mendalami, cuman ya karena ajakan teman-teman jadi ada niat mungkin yang jadinya terus jadi minat gitu, seperti itu sih ya. Oke. Terus udah berapa lama sih Kak? Berarti kalau 2018 ya itu baru masuk. Pertama kali. Berarti sekitar 5 tahunan ya? Coba tebak berapa hari ini? 5 tahun dulu. Bukan dong. Oke, berarti udah cukup lama ya Kak ya. Terus sekarang aku mau tanya nih, perihal Jajar Dance. Kalau Jajar Dance itu kapan ya Kak mulai terbentuk? Jajar Dance mungkin nanti bisa disampaikan Wisnu. Soalnya Jajar Dance itu dulu berawal dari kelas yang awalnya kelas komunikasi C ya. Ya, Kelas komunikasi C yang ada di kampus kita Win. Itu terus diperlebar menjadi angkatan 18, terus mungkin kita perlebar lagi menjadi ya untuk siapa aja yang ingin belajar bersama, ayo kita sengguyung bareng ya gitu. Mungkin selebihnya bisa disampaikan. Awal dari Jajar Dance itu sama seperti yang disampaikan Mas Said, itu berawal dari kelas awal mulanya ya KPIC lah. Nah itu kita dipelopori beberapa teman, itu kalau boleh saya sebut namanya itu ada Ilham, Torik sama Habib ya. Itu dipelopori karena ada perlombaan apa itu ya, kalau Cendol itu ada perlombaan kalau nggak salah bikin ILM. Nah terus kita iseng-iseng aja di terminal Adipura itu yang bikin di Pura ya, yang di Wonogiri itu apa namanya terminalnya? Apa? Adipura ya. Kayak itu pokoknya terminal cengklek bukan, itu kan Lado. Nah itu, ya itu. Terus dari situ ajakan bikin ILM itu dari Torik ya, terus terang itu udah ada cerita ILM, terus kita lakukan dengan beberapa orang. Habis itu nama dari Jajar Dance-nya itu karena sebenarnya nggak ada sejarah atau apa ya, cuman kita hanya sekedar bingung cari nama pertama, cari nama apa, kebetulan nongkrong lah itu ada temen kita yang bernama Tore kan, lah itu kan Tor gitu, lah kita Tor itu tempat tinggalnya kan Asgardian, makanya itu tempat tinggalnya. Kalau Torik itu kan Jajar, makanya kita sinambungan jadi Jajar Dance. Tuh kenal mulanya seperti itu. Terus kita produksi film kedua itu masih teman-teman kelas, tapi lebih besar atau lebih banyak teman-temannya, yaitu film Jilu-Jilu Patmo itu. Terus kita sempat vakum dan kita ya sekedar itu buat Ivan aja. Terus ada teman dari kelas sebelah yaitu yang Mas Said ini yang memompa kita untuk ya mengajak ke teman-teman Jajar Dance terus saya itu mengajak untuk membuat film selanjutnya itu Pringpen ya. Ya mungkin setelah Jilu-Jilu Patmo. Setelah Jilu-Jilu Patmo itu kan masih kelas awal punya Mas Wisnu, yang ada Mas Torik, ada Mas Ilham, ada Mas Habib dan ada Mas Cendol itu tadi. Nah terus Mas Torik sama si Mas Ilham itu waktu itu ngobrol sama saya kan, ngoling gitu, gimana kalau kita bikin film lagi, ini kebetulan udah ada naskah. Nah kebetulan saat itu saya ditunjuk sama Mas Torik yang punya naskah, sama Mas Ilham waktu itu menjadi seorang DP, saya ditunjuk menjadi seorang sutradara pada saat itu di film Pringpen. Nah yaudah, awalnya saya juga mikir, mesti ya kenapa kok saya nggak teman-teman yang lain gitu kan. Nah cuman nggak tahu, saya lupa waktu itu teman-teman kenapa milih saya. Ya udah, yang penting kita proses bersama aja, kita belajar bersama, ya udah ayo kita sengguyung bareng. Ya udah, terus di Pringpen itu kita perlebar tuh yang bener-bener satu angkatan
kita ajak teman-teman yang lain ya. Iya. Tuh terus kita produksi pada saat COVID pertama kali. Berkesan sih. Itu yang paling mungkin pertama kali kita besarin nama Jajajan ya dari situ, dari Primpen itu, di mana syutingnya di COVID. Syuting Diam-diam, iya serius. diem. Kita hamin satu produksi sudah reki, sudah vlogging di lokasinya, kita survei tempat. Nah ya itu terus hamin sehari dibatalkan tempatnya. Oh, dibatalkan Mas. Iya, Karena Karena COVID itu tadi. nggak dapat ya izin. dapat izin dari tempat. Jadi kita nggak bisa pakai set tempat itu, padahal kita udah reki, cek lokasi kan, kita udah set blocking area, kita sudah menggambarkan visualnya nanti gimana aja pergerakan dari talent dan kamera dan teman-teman yang lain. Nah hamin sehari dibatalin tuh, jadi ya kita mungkin mikir ulang kali ya. Tapi setelah itu perjuangan teman-teman sangat menarik sekali. Kita mencari sebuah tempat set yang sesuai dengan cerita yang kita inginkan. Alhamdulillah terus dapat di rumah kebetulan dari temen salah satu kru kita sendiri. Gitu sih. Berarti nama Jajardians itu tadi itu ya nggak ada Lebih vlog, lebih ke plesetan. iya pelesetan dari Thor itu tadi ya. Iya. Dari situ. Nah, kalau film pertama Jajardians tadi apa ya Mas? Kalau Yang pertama. film ya Jilu-jilu. Tepat itu bukan ILM sih lebih tepat. Oh, Jilu-jilu. nah itu dari film Jilu-jilu itu mungkin ada kisah di baliknya nggak? Karena kan kalau film pertama itu biasanya first impression gitu ya. Dasar kisah nyata gitu. Ya mungkin bisa diceritain gitu. Kenapa kok milih jalan cerita itu? Kenapa Jilu-jilu Patmu? Iya. Terus Bagaimana? maknanya apa? Oh, iya Oh. betul. Mungkin kalau Jilu-jilu itu tidak berdasar, ya kurang tahu ya, mungkin itu yang melatar belakangin yang bikin cerita tuh ya teman kita yang Torek itu. Nah itu ya bercerita tentang seseorang anak muda yang ingin mengelaborasikan kesenian daerah dijadikan musik yang di era sekarang. Itu kan ada coveran dari Jilu-jilu Patmo itu, Gundul-gundul Pacul lagunya itu di mix jadi pakai musik sekarang, pakai drum, pakai gitar gitu. Itu sih. Saxophone. Ya mungkin kita tahu yang gimana sih orang Anda yang baru tahu. Kalau tadi tuh kita udah bahas nih ya tentang film pertamanya Jajardians. Nah mungkin nih boleh nggak diceritain nih Kak, film yang belakangan ini lagi diproduksi, boleh nggak di-spill ke kita gitu? Apa ya belakangan ini diproduksi nggak? Mungkin adanya yang terakhir sih, Ya, pasti mungkin terakhir yang diproduksi terakhir, bukan. Ada nggak? Ini manusia benar loh. Kuntilanak 2080. Yang mana nih Kak? Mana ayo coba Tebak dulu dong. Yang itu pasti yang di tengah. Bukan? Saya bilang siapa di Atau yang di atasnya itu? bumi manusia. Oh ini lah. Oh Promise. Bukan ya. Ini. Oh yang Yang cinta dan segala kebangsaannya itu mungkin bisa diceritain tuh Kak. Ceritain tentang apa? Mas Said itu. Apa ya? Saya sendiri juga nggak tahu. Apa ya Mas Wisnu? Saya kru Pak. Nggak tahu juga. Saya kru Pak. Cinta dan segala kebangsaannya atau JDSK itu ya mungkin film mungkin terakhir kali ini yang kita produksi ya. Kemarin waktu akhir tahun kalau nggak salah. Iya, Akhir tahun awal tahun ini. Akhir tahun kayaknya Pak. Kalau akhir tahun. Enggak, akhir tahun di awal 2 ya berarti. Iya itu bertas 2022. Itu 2023 kayaknya udah Enggak dong. Apa iya? Iya. Pubertas akhir tahun, pubertas Berapa? akhir tahun serius. Desember kalau nggak salah kalau. Oh akhir tahun. Akhir tahun 2021. Mungkin. Hal JDSK kan 2022 akhir tahun 22. Mungkin ya enggak sih Juli itu sebenarnya. Saya tahu ini benar.
Ya itu sekitaran 2022 pertengahan itu kita kolaborasi dengan sebuah komunitas juga yang namanya Berkelakar. Nah kita kolaborasi dua komunitas antara Jajadian dan Berkelakar, yang dimana Berkelakar itu sebenarnya dari teman saya sendiri dan kebetulan saya juga ada di situ di komunitas itu. Nah cuman teman-teman Berkelakar ini udah nggak ada timnya, maksudnya udah nggak ada orangnya itu kan. Nah jadi tinggal kita berdua, terus akhirnya memutuskan untuk ya udah kita kolaborasi aja dengan Jajadian gitu. Kebetulan Jajadian masih ada orangnya, ada timnya, dan kebetulan Jajadian teman-teman pada mau, ya udah kita kolaborasi, yang dimana krunya itu seluruh krunya itu 99% anak Jajadian. Nah cuman Berkelakar ini dia dari sumber pendanaan, jadi kolaborasinya lebih Jajadian itu sebagai kru utama dan komunitas Berkelakar ini dari segi pendanaan. Nah kita collab tuh, terus ya udah kita menyatukan visi dan misi bersama kan, yang dimana kalau dua komunitas ini tadi setelah itu kita selenggarakan. Dan kemarin kapan itu lupa, itu baru di screeningkan pertama kali di coffee shop ini coffee shop Matang Haji itu loh, konco space. Oh ya, yang turun celananya itu gue ya, jangan dong, itu aim dong. itu sih kakaknya, jangan kaku dong. Kita jadi bingung ini. Oke, kalau gitu kan tadi udah cukup lama ya, dari 2018 memproduksi film lah ya. Dari awalnya nggak nyaman jadi nyaman. Nah aku mau tanya nih Kak, kesulitan apa ya selama berkecimpung lah ya di dunia perfilman, ada nggak kesulitannya? Mungkin bisa di-share ke kita, karena aku yakin pasti ada. Wisnu dulu mungkin kesulitan yang pasti dana ya, karena itu sungguh menopang jalannya produksi itu. Benar. Selain itu ya mungkin kalau kita memakai suatu tempat yang bukan dari tempat kru kita, juga kita bakal melakukan atau bakal membuat perizinan kan itu. Terus mungkin dari waktu teman-teman juga kan, teman-teman sekarang ya mohon maaf udah ada ya lulus juga kan. Ada yang lulus juga, udah ada yang lulus, udah kerja. Jadi kalau mengumpulkan kru itu juga lumayan lah. Mungkin saya di sini aja, kalau teknisnya mungkin Mas Said lebih bisa menjelaskan. Kalau dari Kak Said Apa? kesulitan? Oh, tidak ada kesulitan sih, karena Allah selalu ada di belakang. Karena Masya Allah. Karena apa ya? Tidak ada ujian. Apa? Yang tidak sesuai kemampuan hambanya. Itu surat Allah. Itu bukan surat, itu pidato itu. Saya teringat itu pidato siapa? Siapa itu? Pak siapa itu? Siapa? Pak. Iya. Gitu Ya. Limen ada. Guys, FUD ini air mineral produksi dari FUD ini. Halal berarti ya. Ada manis-manis ya. Boleh dilanjut. Mohon maaf. Gimana kakak? Sudah dari tadi di sini? iya sendiri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya ngapain? Sibukannya ini kebetulan lagi syuting framework. Oh, framework. Ya tadi membahas tentang kesulitannya. Ini jadi tukeran peran ini. Boleh. Oh iya. Berdua boleh. Berdua aja. Kesulitan kalau dalam sebuah proses produksi film itu ya yang pertama dana pasti. Apa yang disampaikan Mas Wisnu itu tadi, karena ya kita kan masih sebagai mahasiswa dan tahapnya masih proses belajar gitu kan. Nah dana yang kita pasti teman-teman itu ada sedikit mengupayakan untuk mengeluarkan sedikit uang jajannya untuk ya kita membuat sebuah karya ini bersama-sama. Dan kita juga mencari sebuah proposal, mencari sebuah sponsor, sponsor
itu lewat proposal kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya selama kita proses produksi ada aja ya. Iya, Karena Allah Subhanahu wa taala paling berdoa di gambarnya. ya kasih suratnya. Jangan dong. Kita ya bukan pemuka agama ini. Ya mungkin dana itu, terus apa ya, kayak dari segi komunikasinya juga, maksudnya ya karena kembali lagi kita masih tahap proses belajar, jadi masih disengkuyung bareng, jadi komunikasinya masih ada yang canggung, nah gitu kan, nggak semuanya saling kenal, walaupun kadang kita satu angkatan itu nggak terlalu kenal deket, jadi pasti ada kesan canggungnya. Tapi alhamdulillah ketika setelah selesai dalam produksi ya jadi kenal deket gitu. Salah satu benefitnya kita berproduksi itu sih. Ada yang cinlok juga. Cinlok juga ada. Gitu. Banyak. Sungguh. Jadi itu yang Mas ya, kesulitannya itu nggak cuma dari internal tapi juga eksternal itu ya, mengenai dana itu tadi ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan juga udah lumayan lama ya, 5 tahun. Itu kalau besarin anak sekarang udah TKA kayaknya ya. Sekitar tahun. Itu aku mau tanya dong. Sama pacaran Wisnu ya. Sobat Ijilpit itu. Ini boleh aku tanya lagi nggak? Nggak boleh. Boleh. Oke. Ada nggak pengalaman berkesan selama itu tadi 5 tahun tadi? Yang paling berkesan, yang paling diinget gitu loh. Pengalaman yang paling berkesan kalau saya pribadi itu kayaknya ketika syuting pubertas kayaknya. Gitu. Soalnya itu benar-benar Besar-besaran ya. besar-besaran dan benar-benar ya disengkuyung bareng lah, itu kompak banget timnya. Ya, kayak kita proses produksi 3 hari ya. Iya. Nah itu kayak jatuh bangun ya, ayo kita bareng-bareng, kita apa ya, kita bangun bersama. Iya. Bisa. Kita bangun bersama. Iya. Itu terus kayak ya teman-teman mau berjuang bareng. Itu sih. Jadi mungkin ada tambahan dari Kak Wisnu Untuk ya yang paling berkesan. kalau syuting paling berkesan emang pubertas, karena apa? Karena selain orangnya juga banyak dan emang bener-bener itu apa namanya, ada yang belum pernah gitu, kita ajak sekalian semua. Jumlah krunya sampai berapa Mas Ed? 50-an orang itu yang paling besar sih, mungkin karena paling besar, dan sempet juga buat syuting di sini juga sampai pagi terakhir itu ya, hari terakhir ya. Itu juga makanya itu Ya, lab. bener-bener kita itu dituntut untuk berpikir setiap saat selama 3 hari itu, tanpa ya jarang-jarang istirahat juga. Nah itu yang menjadi pembelajaran kita untuk mungkin lebih film ini kayak gini loh, jadi mungkin buat sinau barengnya di situ Ya, itu prosesnya gitu. Jadi kayak syutingnya kita hampir 24 jam ya. Iya. Hampir 24 jam. Jadi kita mulai syuting jam 6 pagi sampai jam 4 subuh, jam 3 tidur bentar, terus bangun lagi, itu langsung syuting. Ya nggak ada yang namanya syuting sehat itu. Dan menurut saya kecuali kalau dananya banyak. Mungkin itu. Oke, kalau gitu aku mau kasih pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin ada pesan atau quotes atau tips and trick nih untuk kita yang tertarik untuk terjun ke dunia perfilman, jadi kru film dan sebagainya. Itu mungkin ada pesan. Buat saya dulu. Bisa. Gue udah menang. Oh ya udah. Mungkin untuk pesan-pesannya buat teman-teman. Sebenarnya saya belum pantas sih, karena saya juga masih belajar ya. Cuman ya mungkin untuk pesan teman-teman kalau pengen terjun ke dunia film itu ya
kalau bisa emang diniatin ya dari hati. Kalau kita setengah-setengah mungkin ya kita mungkin nggak dapat apa yang pengen kita pelajarin dari situ. Dan seperti itu aja sih pesan-pesannya. Soalnya saya juga masih belajar terus terang, jadi nggak bisa menggurui, belum bisa dan nggak bisa. Berarti harus dari hati ya Iya. Kak ya. Oke, kalau dari hati-hati. Oke, kalau saya apa ya? Ya nikmati aja prosesnya, terus belajar karena kita hidup itu kan belajar hal-hal baik, belajar apa yang kita suka, ya apapun itulah kita terus belajar. Jadi nikmati prosesnya. Kita tidak tahu nanti kedepannya kita mau jadi apa dan ngapain. Kalau tertarik dalam dunia film ya udah tekuni aja terus sampai benar-benar nanti menjadi seorang filmmaker yang profesional. Jadi ya nikmatin prosesnya aja, jangan berhenti, terus berusaha dan berdoa, minta restu orang tua, itu paling penting. Ya paling penting itu. Itu dan ya wis gitu. Oke, jadi buat kita yang tertarik untuk masuk dunia perfilman, jangan takut lah untuk mencoba gitu ya. Iya, betul. Oke, gak kerasa nih dari tadi kita udah ngobrol panjang banget sama Kak Said dan Kak Wisnu. Semoga dari obrolan kita ini bisa memotivasi kita yang nonton ya. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih untuk dua bintang tamu yang keren sekali ini. Terima kasih Mas Said. Saya boleh ngomong Pak sekali? Gimana? Ngomong bentar. Oh iya, silahkan. Mohon maaf kalau kita ini tadi banyak bercanda sebelumnya, karena ya kita orangnya nggak bisa serius ya. Iya, kalau ketemu kayak gini. Jadi lama nggak bertemu ya, Sulit untuk meminimalisir tidak gojekan gitu. kemarin terakhir kita ketemu di Australia loh saya. Sydney, iya benar di sini kan. Nah, itu Jadi ketemu lagi di sini. Emang cowok tuh susah kok Kak diajak serius. Aduh, tergantung cowoknya. itu relatif Itu cowoknya. Iya. Siapa dulu? Ganteng sih nggak bisa kita serius. Jadi mohon maaf kalau kita banyak bercanda karena ya kita masih belajar semuanya. Jadi mohon maaf sekali lagi pokoknya. Tonton aja hiburan dari kami. Ambil dari Brembok, ambil yang bermanfaat, buang yang nggak bermanfaat. Itu sih. Oke, selain terima kasih buat dua bintang tamu, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kita yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget nih. So, see you on the next framework ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.